Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 30 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Andreas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Andreas Rasul. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Andreas Rasul, ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan, mengikuti jejak ayahnya. Ia bersaudara dengan Simon yang disebut Petrus, merupakan murid-murid pertama Yesus. Panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus. "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kini Yesus memanggil kita menjadi murid-murid-Nya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengarkan panggilannya dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Yesus memanggil para murid untuk mewartakan cinta kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun kita kadang ragu tatkala mengalami kesulitan dan tantangan karena kita merasa lemah dan tidak layak untuk tugas perutusan itu. Yesus tidak memanggil dengan ukuran manusia. Yesus melihat hati kita. Yesus yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia akan membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika Yesus akan memilih para murid-Nya, tentu Dia punya beberapa pertimbangan. Dia punya rencana besar atas dunia ini yang akan diteruskan oleh para murid-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana proses Yesus memanggil para murid-Nya? Tentunya apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh kadangkala tidak ada dalam pikiran atau benak kita. Karena justru Yesus pergi ke tepi danau,
bertemu dengan beberapa nelayan. Ia menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Dengan optimis, Yesus memanggil mereka untuk dibentuk seperti yang Dia mau. Dia mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Ya Allah, berikanlah kami hati dan sikap batin seperti Santo Andreas yang langsung menjawab panggilan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.